Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah, muslim perlu tahu, menurut ulama dan orang-orang soleh, ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita, bahkan menjadikannya tidak barokah. Lantas apa saja kebiasaan-kebiasaan itu? Simak penjelasan singkat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senantiasa harapan saya agar saudara semua diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi setiap umur dan episode kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentunya semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Perlu kita ingat bersama bahwa rezeki bisa jadi berupa harta, materi, kesehatan, istri yang solehah, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik dan taat dan patuh kepada orang tuanya. Sehingga yang namanya rezeki tidak selalu melulu tentang harta, tentang uang ataupun materi, melainkan hal-hal yang tentunya terkadang jarang disyukuri oleh manusia itu sendiri. Yang harus muslim tahu adalah bahwa rezeki itu juga tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha dan berikhtiar terlebih dahulu. Saudaraku, ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah. Akan tetapi juga perlu kita ketahui ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita, bahkan membuat jadi tidak barokah untuk diri kita dan keluarga kita. Padahal mungkin kita tidak sadar bahwa apa-apa yang kita sepelekan itu justru menjadi sebab fatal daripada rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan mengkoreksi diri apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita semuanya. Lalu, apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rizki? Yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar kita sering melakukannya, padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rizki yang akan datang kepada kita. Kenapa demikian? Mengeluh berarti kita tidak puas, kita tidak cukup, kita tidak qanaah dengan apa yang kita dapat, dan kita senantiasa membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu syukur adalah jalan Allah memberikan rezeki lebih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Begitulah kiranya ayat yang disebutkan dalam firman-Nya, bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan melebihkan kepada kita rizkinya. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, yang kita dapatkan hari ini. Dan yakinlah, jika kita bersyukur hari ini, insya Allah esok hari Allah akan memberikan lebih kepada kita. Yang kedua, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi salah satu sikap yang bisa menolak rezeki dari Allah. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah memandang hambanya dari segi keimanan dan ketakwaannya.
Banyak hadis dan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara akan hal ini. Seperti dalam riwayat Muslim, Allah tidak memandang jasad kalian, rupa kalian, harta kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebiasaan bersikap materialistis atau matre dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada orang tersebut benar-benar belum bertaubat dalam kesehariannya. Khalidina fiha abada, maka akan disematkan di dalam api neraka, dijebloskan ke dalam api neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan ataupun dari segi harta, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya, sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan dirinya. Yang ketiga adalah makan dari makanan yang haram. Makan dari makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Akan tetapi makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya, suap menyuap. Ternyata mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara yang haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram maka akan mengarah untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula. Karena dosa itu adalah ibarat pintu yang akan menghantarkan kepada pintu-pintu selanjutnya, atau diibaratkan seperti tangga yang akan mengarahkan kepada tingkatan berikutnya. Begitu pula dengan dosa daripada memakan makanan yang haram, dia akan mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Na'udzubillah. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya memakan daripada makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi. Di dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terperdaya dan lupa bersyukur, serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk akhirat kelak, maka insya Allah rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan yang demikian itu menjadikan salah satu hal tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah memberikan rezekinya sementara kita tidak pernah mengingatnya ataupun mendekatinya untuk mengerjakan segala perintahnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan keberkahan bagi rezeki kita, padahal kita selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian mungkin logika yang bisa kita pakai. Kalau kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taruhlah mungkin keadaan ekonomi kita akan tetap sama, namun nilai dan juga keberkahannya terasa akan berbeda. Itu sudah bisa terbukti oleh siapapun, baik oleh ulama-ulama, orang-orang soleh, berikut juga dengan diri saya pribadi. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka janganlah kita berbicara tentang banyaknya rezeki yang didapat, melainkan kita berbicara barokah atau tidaknya. Dan perlu kita definisikan, menurut ulama, barokah ini adalah ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Sehingga ketika ada rezeki satu namun bisa memiliki kebaikan 10, maka disitulah disebut dengan barokah. Lalu yang kelima, tidak menjaga kesehatan jasad atau kesehatan raga. Yang ini juga salah satu yang merupakan bisa menghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan selalu menjaga kesehatan, secara tidak langsung kita juga menjaga karunia dan rizki yang Allah berikan kepada kita. Perlu kita ketahui bersama, badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi untuk melakukan dosa dan maksiat, maka insya Allah rezeki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan, apalagi keberkahannya. Oleh karenanya jagalah karunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dengan begitu maka insya Allah Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rezekinya kepada kita. Yang keenam, kebanyakan ghibah atau gosip. Bergosip atau ghibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini, tidak hanya di kalangan para wanita saja, akan tetapi pria pun gemar untuk bergosip. Bahkan sampai acara gosip di YouTube, TikTok, televisi, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya selalu memiliki rating yang tinggi. Tentunya ini menjadi indikasi bahwa banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika kita bergosip, itu artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan menggunjingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kalau kita menonton YouTube, maka tontonlah siraman nafsani, siraman jiwa, siraman rohani yang tentunya akan membangkitkan keimanan kita, memperkuat, memperkokoh ketakwaan kita. Dan juga perlu kita ketahui bahwa ketika kita melakukan hal itu, sejatinya kita sedang mendatangkan pahala yang insya Allah berikut juga dengan rizki yang barokah, sehingga dalam kita mengarungi kehidupan kita akan lebih kuat, kita akan lebih kokoh keimanannya. Lalu yang ketujuh, orang yang akan mendapati rizkinya tidak barokah, bahkan menolak, ini adalah orang-orang yang pemarah atau penggerutu. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang-orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidaklah sama dengan pengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal sebenarnya orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang telah diterimanya karena menganggap semua masalah dengan menyalahkan orang lain. Maka kebiasaan kufur yang demikian ini menjadi penghambat datangnya rizki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur ini yang masih melekat pada diri kita, supaya rizki yang diberikan Allah senantiasa barokah. Kemudian yang kedelapan, riya atau pamer. Kekayaan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaan ataupun amal kebaikan yang dilakukan hari ini, semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia, apalagi di zaman era digital ini, di IG, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ria dan suka pamer dengan tujuan atau dalih bahwa dengan harta kekayaan, dengan amalan ini menjadi salah satu hal tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung sifat ria atau suka pamer merupakan sifatnya orang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya, amalan yang dilakukannya selama ini adalah hasil kerja kerasnya, adalah rasa kepintarannya, adalah karena usaha dirinya tanpa mengaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua rezeki yang kita dapat semuanya adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kemana saja kita belanjakan harta titipan Allah selama ini.
Dan amalan kita tentunya adalah amalan yang tentunya hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saudara sekalian saling mengoreksi diri sendiri, hindari menyalahkan orang lain, hilangkan perlahan-lahan sifat dan sikap kita yang kemungkinan membuat rezeki tertolak dan juga membuat rezeki kita tidak barokah.